Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Karya Channel. Kali ini kita akan mudik. Kita pantau arus mudiknya juga dari Rancaikek sampai dengan Ciamis. Buat kawan-kawan yang lagi menyimak, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit dicepatkan untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala biar bisa mudik bareng-bareng dan Idul Fitri. Oke, kali ini saya masih di Jalan Raya Rancaikek Cicalengka ya, masih daerah Bandung Timur. Nanti kita akan menelusuri sampai dengan Ciamis. Namun tentunya tidak lengkap semua, nanti kita potong-potong videonya di jalur-jalur tertentu ya. Nah, ini kita masih di daerah barusan Kahatek, udah terlewat pintu 2 ya. Ini masih daerah Rancaikek Cicalengka. Seperti biasa arus mudik kali ini ya masih ramai lancar lah ya. Ini kayaknya macet tuh berhubung gudalan pabrik ya, pekerja pabrik. Oh, ini pintu 2 Kahatek ya, pintu 6. Oke, sekali lagi buat kawan-kawan semuanya yang masih beraktivitas, baik itu di dalam rumah, di tempat kerja, selamat sore, selamat datang kembali. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, khususnya yang akan mudik nanti di akhir-akhir bulan puasa ya. Nah, tapi kalau mau mudik sekarang kayaknya bagus juga, soalnya kondisi jalan segini masih cukup lancar ya. Ini masih jalan di Rancaikek. Oke, simak terus sampai akhir. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol kawan-kawan. Ya, ini di daerah Jarum Super ya. Terlihat jalan ya seperti hari-hari biasanya ini. Kalau jam segini memang cukup ramai, lancar. Dan kalau diperhatikan belum terlihat yang mudik ya, baru saya mungkin. Biasanya kalau udah dekat-dekat nih, di depan, di belakang, kiri, kanan itu sudah aura mudik ya. Dan yang bawa motor pun sudah kelihatan sudah pada mudik. Ada yang bawa kardus, ada yang bawa barang-barang di motor. Nah, kali ini masih terlihat belum ada ya. Tapi nggak apa-apa, kita pantau saja arus lalu lintasnya bagaimana nanti sampai dengan Ciamis. Biasanya di Rancaikek, Cicalengka, Nagreg itu suka padat merayap. Kalau sama di Limbangan ya, Nagreg Limbangan sampai dengan Malangbong. Kalau dari Malangbong sampai Gentong sana tuh biasanya lancar-lancar saja, apalagi kalau sudah lewat Tasik itu biasanya ke arah Ciamis tuh lancar. Nah, ini kita di daerah Pangsor Cicalengka ya, udah masuk Cimanggung. Sebelah kiri Cimanggung, kalau sebelah kanan masih Rancaikek ya, Kabupaten Bandung. Jadi kalau sebelah kiri ini masih masuk Kabupaten Sumedang, yang sebelah kanan udah masuk Kabupaten Bandung. Situasi masih lancar. Nah, untuk mudik sendiri, khususnya yang mau mudik pakai sepeda motor ya, tentunya kalau jaraknya jauh, yang perlu diperhatikan pertama ya kondisi sepeda motornya ya. Jangan sampai kita tidak memperhatikan, jadi dicek dulu
mulai dari kelayakan pakainya, terus mesinnya juga, karbus serta olinya juga jangan lupa ya, supaya lancar di jalan. Nah ini kita udah masuk bypass Cicalengka yang tembusnya nanti langsung ke Warung Lahang sebelum Nagreg. Yang mau mudik dari arah barat ya, dari kota ibu kota, dari Jakarta, yang mau menuju Tasik, Garut, Ciamis, Jawa Tengah lewat jalur ini tentunya kan lebih jauh ya. Diperhatikan juga kondisi badan. Kalau misalkan capek, sekarang biasanya banyak rest area ya, tinggal dipilih aja, tergantung moodnya masing-masing. Ada yang mau di restoran bisa, ada yang di tempat rest area di pom bensin bisa, banyak lah, atau di warung-warung kaki lima juga nyaman sebenarnya. Yang diperhatikan ya lihat situasi. Sementara pos pengamanan lebaran masih belum ada kayaknya. Mungkin di hari Rabu lah kayaknya udah mulai itu. Ini hari Minggu tanggal 23. Untuk yang mau mudik juga diperhatikan waktu ya, waktu tempuh, waktu keberangkatan, sebisa mungkin lah menghindari jam-jam macet. Oh, sini sudah mulai ini macet karena ada yang nyebrang ya. Tuh, kita udah di Warung Lahang Nagreg. Kalau lihat nih depan elep ya udah pada penuh. Kalau elep mungkin udah dari arah Bandung ya yang udah mudik. Kalau sebelum hari H itu selain ya ada juga yang pemudik. Kalau untuk sore hari biasanya ramainya itu karena banyak yang ngabuburit, yang nyari takjil, entah itu di jalur utama seperti ini ataupun di jalur-jalur alternatif yang suka ada pasar tumpahnya. Untuk jalan sendiri masih tergolong bagus ya, dari tahun ke tahun ya ada sedikit-sedikit malah bolong-bolong. Mudah-mudahan nanti tahun depan udah pada bagus semua. Ini kan masih ada yang ya sedikit kurang mulus. Di Nagreg sendiri khususnya untuk yang dari Jakarta yang mau ke Tasik, ke Ciamis, ke Banjar ataupun ke Jawa Tengah, Garut juga, di Nagreg ini banyak tempat rest area ya, banyak rumah makan juga, jadi bisa dijadikan tempat istirahat sejenak. Nanti di depan tuh banyak, mulai dari rumah makan Cibiuk, Darmaga, Sunda, oh banyak pokoknya, kiri kanan banyak rumah makan. Nah, kayak Ponyo bisa di sini. Sebelah kanan itu mau masjid. Tapi bisa juga rest area, bisa dijadikan rest area buat istirahat di masjid sambil sholat. Kalau pas
waktunya. Nah, di pinggir-pinggir jalan, nah ini udah ada nih di satu tenda besar itu mungkin buat posko ya. Nah, bisa di ini di Alfamart, Indomart juga bisa sekedar untuk istirahat. Nah, di Darmaga Sunda ini sebelah kiri juga rumah makan. Sini banyak lah di Nagreg. Jadi kalau yang dari arah Jakarta, dari Bandung juga sebenarnya kalau mau istirahat dulu di sini boleh saja, nggak ada yang larang ya. Berhubung kalau saya masih baru nggak terlalu jauh, jadi ya nanti saja istirahatnya di daerah Tasik atau Garut ya. Tasik kayaknya. Ke Ciamis 79 km lagi ya, masih jauh. Dari Nagreg. Aneh. Kalau ibu-ibu tuh aneh ya guys. Dia bawa helm, tapi helmnya nggak dipakai, dijingjing aja gitu. Padahal kalau secara logika lebih repot dijingjing gitu daripada dipakai. Nggak tahu kenapa. Bau mungkin ya helmnya. Nah, di depan ada rel kereta api ya. Nah, yang butuh oleh-oleh juga di sini tuh banyak ya. Oleh-oleh Soy Cilembu ini masih ada. Tadi juga di daerah Cilenyi udah banyak. Setelah keluar dari tol itu banyak pedagang ubi Cilembu. Kita sudah sampai di, kalau di sini sih turunan Nagreg ya. Kalau dari sana ke sini tanjakan. Nah, di depan kita udah mulai ke turunan Nagreg ya. Lingkar Nagreg. Nah, ini tikungannya lumayan cukup tajam. Jadi hati-hati ya. Nggak usah kencang-kencang amat. Dari mobil-mobil yang besar-besar ya kalau di tikungan. Kalau mau salip terus agak jauh, jangan di belakangnya. Kalau ditanyakan juga sama, jangan di belakangnya. Yang dikhawatirkan dia balik lagi nggak kuat. Ya, share pengalaman aja kawan. Nah, di sini juga banyak tempat untuk istirahat ya, banyak warung-warung. Jadi sebetulnya untuk jalur mudik dari arah Ranca Ekek, Cicalengka, Nagreg, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Ciamis lagi, Jawa Tengah, itu jangan khawatir, banyak sekali tempat-tempat untuk istirahat jika kita merasa capek. Ini kita masih di Lingkar Nagreg, di turunan Nagreg ini ya. Nah, nanti di depan tuh ada dua arah jalan. Kalau yang lurus ke bawah itu Limbangan, Garut sampai Malangbong, nantinya Ciamis, bisa balik lagi ke Sumedang. Untuk yang ke arah kanan ke Garut kota, Cipanas Garut, Singaparna. Nah, sebetulnya kalau untuk ke arah Ciamis itu kalau dari segi jarak memang lebih dekat lewat Garut kota ke Singaparna. Nah, cuman saya lebih senang untuk lurus aja.
Jadi inilah kalau di sini harus hati-hati ya, karena mobil-mobil besar itu apa ya, mereka juga kagok ya. Kenapa dia di tikungan melambat, menjaga remnya takut blong. Nah makanya kita yang naik motor atau mobil kecil ya diusahakan menjauh lah kalau bisa gitu, jangan jaga jarak. Yang dikakuan apa ya, blong. Kalau udah blong kan amit-amit akan bisa ini. Nah ini pos pertama yang kita saksikan, pos Nagreg ya, pos Ketupat Nagreg. Nah, memang di sini agak rawan kecelakaan ya. Jadi untuk daerah sini ya, hati-hati aja, sering terjadi kecelakaan saudara. Nah, untuk menghindarinya ya kita hati-hati tentunya, jangan terburu-buru, santai saja. Ini di depan mobil-mobil gede semua. Jalannya kalau di sini tuh masih ada yang bolong-bolong. Kita udah mulai mau sampai ke wilayah atau daerah Berimbangan ya. Nah di sini juga posko dan rest area ya biasanya. Nah, pos terpadu rest area juga kita salah satu rest area yang diberikan oleh aparat kepolisian buat para pemudik. Nah ini kita sudah di jalur arah Limbangan Garut. Jalannya tidak terlalu besar ya, jadi hati-hati kalau mau salip-salipan nih. Dan untuk di jalan itu kuncinya fokus sama sabar saudara, harus sabar kawan. Cuaca udah cukup mendung, mudah-mudahan nggak hujan. Kalau hujan agak repot ini.
terpaksa kita lewat jalur kiri. Ya, alhamdulillah ternyata di Limbangan biasanya di sini tuh udah macet, minimal merayap, tapi kali ini lumayan sepi, lancar. Terutama nanti di jalan arah yang antara Malangbong atau yang ke arah kanan ke Cibiuk ke Garut Kota. Nah di sini biasanya lumayan padat, tapi kali ini alhamdulillah masih lancar. Nah di sini sih biasanya yang dari arah Cibiuk itu masuk, nah, dari arah sini terus jadi saling ketahan. Waduh, ada cewek. Ada gadis Garut. Nah untuk ke daerah Sumedang, terutama Ciboga, Dharma Raja bisa lewat sini. Arahnya di kisaran 20 sampai 40 kiloan ke arah Sumedang. Dan untuk jalan ini ya, berkelok-kelok ini kita akan temui sampai nanti di habis Gentong ya. Kalau udah Gentong, Ciawi ke sana, apalagi jalur Cihaur Beti, kita akan menemukan jalan yang lurus, jarang berbelok. Nah, ini akan sampai Malangbong juga terus gini sampai Gentong. Depan nanti kita sampai di Pasar Cibatu. Tuh, kita sudah lewatin lagi bis Prima Jasa ya, udah hampir 5 apa 6 nih. Banyak sekali armadanya. Kalau dari kota tuh biasanya suka ada ini ya, mudik gratis ya, berapa bis gitu ke arah mana. Nah, kayaknya seru tuh. Cuman yang nggak serunya kalau di jalannya macetnya parah. Nah itu daerah sini tuh biasanya untuk Garut ini daerah sampai Malangbong, Limbangan, Malangbong itu kalau udah macet parah biasanya sistemnya buka tutup. Jadi yang arah malah ini Pasar Cibatu ya.
arah kanan tuh ke Cibatu, bisa juga sampai ke Garut Kota. Oke. Untuk pasar Cibatu ini memang di sebelah kanan dan tidak terlalu seramai nanti di Lewo ya. Kalau di Lewo memang si pasarnya lebih dekat ke ini sih, ke jalan raya. Jadi kadang-kadang kalau lagi aktivitas pasar lagi ramai-ramainya itu bisa bikin macet juga. Dan ini kita sambil menikmati perjalanan aja ya. Aduh, dari tadi saya ngomong terus nggak tahu kemana nih arah tujuan omongannya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan yang nonton video ini nggak bosen ya. Kalau ada kekurangan atau oh ini salah nih daerah ini, masuknya daerah sini, silakan di komen aja. Soalnya memang agak susah ya sambil ngobrol kita sambil ini apa, kendali setang motor, karena kita juga selain ngobrol harus fokus. Apalagi kan kita harus perhatikan tuh kayak di depan tuh mobil sen kanan gitu. Ya kita jangan dulu nyerobot untuk nyalip kalau kayak gitu ya. Soalnya bisa langsung kanan itu ke kanan, bisa juga memang dia lagi nyalip di depannya ada apa ya, kadang-kadang banyak yang nggak memperhatikan itu, terutama ibu-ibu selalu saya perhatikan di jalan tuh, makanya sering terjadi kecelakaan. Makanya ya kita saling menghargai lah di jalan gitu. Kalau di depan kita mobil, kita mau salip terus dia tiba-tiba mau disalip ngasih lampu sen ke kanan, ya alangkah baiknya kita tahan dulu untuk nyalip ya. Oh ya, sen kanan tuh karena di depan ada mobil juga yang mau laju tuh kan, dan dia ngasih lampu sen itu ngasih tanda ke yang di belakang, hati-hati gitu. Kalau dia nggak ngasih, kita nyerobot, tahu-taunya yang di depan nggak tahu, itulah gunanya kenapa dia ngasih lampu sen. Kalau dilihat ini cuacanya cukup mendung ya, padahal ini paling baru jam 3:30 atau jam 4-an lah, belum terlalu sore kawan. Oh, udah mulai pada jalan-jalan buat ngabuburit. Kalau dulu beberapa tahun sebelum, terutama sebelum COVID itu, ketika 10 hari sebelum hari H itu udah banyak spanduk menyambut Idul Fitri, sudah banyak apalah kayak aksesoris spanduk-spanduk, umbul-umbul yang dipasang di jalan-jalan ataupun iklan-iklan. Jadi sangat meriah. Kalau sekarang tuh udah berapa kali Lebaran tuh kayaknya memang sepi, jarang yang memasang iklan atau yang memasang umbul-umbul spanduk, itu udah jarang. Hanya paling posko pengamanan, di situ baru ada iklan, rest area. Kalau dulu kan hampir sepanjang jalan tuh pasti ada gitu. Pasti ada dan ramai, apalagi pas padat-padatnya arus mudik. Wah, makin ramai walaupun macet, tapi kadang-kadang rindu ya
Kalau sepi kayak gini ya seperti hari-hari biasa, jadi suasana mudiknya tuh kadang-kadang nggak kerasa gitu. Walaupun ramai gini tapi jarang lihat orang yang ramainya yang mudik kok nggak kerasa kawan, gimana gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting puasanya lancar dan kita sampai ke hari Idul Fitri, hari kemenangan. Yang penting itulah, bisa ketemu keluarga dan diberikan kesehatan. Biasanya di sini tuh macet, saudara. Kawan-kawan di sini tuh biasanya macet, ini enggak, alhamdulillah lancar, sepi. Ini pasar Lewo, mungkin ya pasarnya karena pagi ya. Biasanya kalau lewat pagi-pagi tuh di sini wah udah aja. Nah ini tuh ada pembatasnya di pinggir tuh biasanya parkir, orang yang parkir motor, makanya suka macet. Kali ini enggak, mungkin karena sore pasarnya udah pada tutup jadi lancar. Biasanya di Malangbong tuh cukup ramai karena pasar juga. Kurang lebih 1 sampai 2 kiloan lagi lah kita sampai di, enggak lah 1 kiloan. Ini udah jembatan sini, kita udah ke perempatan atau Masjid Agung Malangbong di depan. Terusnya nanti kita akan menemukan tanjakan dulu, baru nanti gentong kita turunan lagi. Oke, kita telah tiba di Malangbong, Garut. Ini masih Kabupaten Garut. Biasanya ramai di sini, tapi kali ini juga tetap sama, sepi. Ya tidak terlalu sepi lah. Ya. Mungkin karena cuacanya juga ini. Oh ramai, tapi tuh ada acara kawan-kawan. Nah, ini di depan tuh pasar. Tapi kita, kalau yang ke arah sana ke kiri tadi itu ke Sumedang ya, ke Wado Jati Gede, itu bisa ke sana lewat Wado Sumedang, Dharma Raja, Situ Raja, ya udah pokoknya kesananya tuh Sumedang aja. Bisa juga ke Majalengka lewat di Wado tuh ada jalur ke kanan. Berhubung kita mau ke daerah Ciamis, jadi kita belok kanan. Di depan tuh ada mobil, jadi tidak terhambat macet. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan ini dan belum istirahat, nanti saja setelah di pertengahannya di daerah Tasik kita akan coba istirahat, atau nanti istirahatnya pas buka puasa. Nah ini tanjakan yang saya maksud ya, tanjakan gentong juga mungkin ya disebutnya. Nah, di sini banyak sekali mobil-mobil besar tuh yang nggak kuat. Saking ini baru tanjakan yang pertama ya. Nanti yang kedua, ketiga, yang terakhir itu yang paling tanggung ya, yang
itu di belakang barusan step ditanyakan. Hebat, hebat, hebat. Salut di step. Nggak tahu kuat nggak. Yang step cuma satu orang. Kuat tapi aduh, lihat banyak gadis yang lagi nongkrong. Aduh, ini cuaca sudah mulai gelap. Tanjakan yang kedua, berhubung di sebelah kiri kosong, kita lewat kiri saja. Ketiga, kita lewat pinggir saja dari ancang-ancang. Nah, kalau ditanyakan kayak gini di depan ini kita harus pintar-pintar ya, ancang, terutama kalau gigi nih kayak saya nih agak bisa inilah, kita udah standby di gigi 2 atau gigi 1 udah lumayan, tapi kalau untuk matic ya harus bisa mengatur gasnya. Dia sistemnya otomatis. Kalau di depan mantu, mudah-mudahan bukan hujan. Atau kabut mungkin ya, di gentong tuh biasanya kabut. Nah ini kalau di bawah tuh stasiun Cipeundeuy. Ini pasar Cipeundeuy kalau nggak salah. Sebetulnya kalau misalkan macet dari sini tuh banyak sebetulnya jalan-jalan alternatif kawan-kawan. Kalau untuk pengguna motor
roda 2 mungkin bisa, tapi kalau yang roda 4 agak susah ya, soalnya jalan alternatif kampungnya itu kecil-kecil. Ada yang bisa masuk mobil tapi kesananya tiba-tiba enggak gitu, jalan setapak. Nah itu kalau untuk motor sih bisa. Kayak tadi dari Malangbong yang biasanya kan di situ pusat kemacetan, kita bisa yang barusan di Pasar Cipendek ya belok kiri, nanti bisa tembus ke apa ya, tadi sih udah kelewat ya, apa namanya, masih di jalur desa apa gitu, di jalan desa itu bisa. Terus di Limbangan juga bisa jalan alternatif kalau kita tidak mau terjebak di kemacetan. Sebentar lagi kita akan sampai di jalan atau di Gentong. Nah di depan ini ada rumah makan yang unik ya, baru. Itu rumah makannya di dalam pesawat terbang, jadi ada bangunan berbentuk pesawat terbang. Nah ini nih, bukan, ini pom bensin di depan sana. Oh iya tuh di belakang pom bensin, betul nggak kelihatan. Di belakang pom bensin barusan ada rumah makan. Nah ini jalur Gentong. Nah biasanya di arus mudik, apa di pekan-pekan pas arus mudik itu sini juga macet. Kalau di sini macetnya parah ya, ada sih jalur alternatif juga. Yang barusan yang kantor polisi Kadipaten kita ke kanan itu memang jalurnya kembali lagi untuk mobil agak susah ya. Nggak tahu sekarang, kalau dulu cukup motor saja. Walaupun sebetulnya ke dalamnya jalannya sih cukup mobil dan lumayan bagus. Tapi kalau malam kayaknya agak hariwang, agak apa ya namanya, hariwang lah, agak rawan lah, soalnya hutan gitu tuh. Ya yang ditakutkannya takut ada orang jahat lah kalau malam. Nah, itu di belakang sini dan ada rel kereta api juga. Nah kita ketemu pos pengamanan atau apa ini namanya, posko polisi ya, pos pengamanan Idul Fitri. Jadi dari sejak keberangkatan sampai sekarang itu kita sudah menemui 3 ya. Pertama di Nagreg, Limbangan, kedua di Malangbong, 3 keempat berarti. Ini pos yang keempat. Tadi di Malangbong ada ya 1. Kalau sepi kayak gini saya teringat waktu zaman Covid, mudiknya sembunyi-sembunyi di jalannya, sepi banget. Apalagi ya kita cari waktunya dari rumah tuh startnya habis sahur, karena di poskonya itu jam 9 jam 10 pagi baru ada gitu pemeriksaan. Kalau di bawah itu biasanya belum, tapi kalau pas sahur suka ada. Nah, setelah sahur, setelah subuh baru sepi lagi, nanti ada jam 10 waktu itu. Nah makanya kan suka dibalikin lagi ketika harus putar balik. Nah kita cari jalan alternatif. Nah, kalau sekarang kan udah bebas lagi ya, waktu Covid serba susah. Kan walaupun susah tapi kita bisa bebas beraktivitas, nggak akan terlalu kepikiran susahnya. Kalau waktu Covid mah udah susah,
kita nggak boleh kemana-mana, kan jadi kepikiran terus. Nah, makanya banyak yang stres, akhirnya kena COVID, yang nggak kuat meninggal. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi, dan negara kita diberikan kemakmuran, kesejahteraan, rakyatnya semua, pemimpin-pemimpinnya diberikan kesehatan, dan diberikan ulah sampai ke korupsi lah gitu, diberikan peringatan gitu, mau korupsi nggak jadi gitu, ada yang ngasih peringatan gitu. Ya, mudah-mudahan lah kayak gitu, mau korupsi nggak jadi ya, itu lebih baik. Itu aja dulu, soalnya dengan banyaknya korupsi, aduh, hancur negara. Nggak kerasa katanya, buat orang susah mah nggak kerasa, tetap saja keras. Justru jadi susahnya itu pertama untuk yang punya anak sekolah kan, kalau yang atasnya korupsi, biaya pendidikan walaupun digratiskan ya tetap aja ada pungli, ada ini ya, terbukti. Mudah-mudahan ke depan enggak, ya bukan menyalahkan pihak sekolah sih ya, tapi ya karena dari gimana lah, jadi ya, kalau jadi udah budaya ya siapa yang mau disalahkan ya. Karena semua sektor mudah-mudahan ke depan tuh ya walaupun agak susah udah tapi ya kita terus berdoa, mudah-mudahan negara ini ya ada masanya nggak ada koruptor, ada masanya nggak ada penjahat, pejabatnya peduli rakyatnya sudah nggak pada miskin. Mudah-mudahan tercapai ya, nggak sama kita, mudah-mudahan sama anak cucu ya, walaupun cuma berapa persen kemungkinannya, tapi ya siapa tahu gitu. Cuaca udah mulai gelap, apa memang sudah mau maghrib nih? Nanti kita lihat jamnya. Nah, kita udah melewati Gentong, mau menuju ke daerah Ciawi atau Masjid Ice. Sini udah gelap ya, udah mulai gelap, tapi nggak tahu jam berapa. Kalau dari sini tuh gini nih, jadi jalannya cenderung lebih lurus gitu, paling ada belokan sekali dua kali lurus. Kalau dari sini ya, Gentong ke sana ke Malangbong, Garut sampai Nagreg, itu ya kayak tadi cenderung banyak kelokan. Aduh, bener hujan ini mah, kayaknya kita harus cari tempat dulu atau gimana nih ya. Hujan ini mas saudara ya, kita cari tempat dulu kayaknya. Ya, cari tempat dulu. Aduh, itu tadi depan jalan tempat. Hujan. Ini kalau hujan kita rehat dulu ya videonya. Aduh. Nah, kita stop dulu di sini lah. Hujan. Ya. Oke guys,
Kita sudah nyampe di Tugu Ciamis. Ini lampu merah ya. Setelah tadi di skip dulu ya, soalnya hujan. Lampu merah. Ya, masih bersama saya di Langkaria Channel. Kita sekarang udah sampai di Tugu Selamat Datang Ciamis. Dan dari sini ke alun-alun Ciamis sudah cukup dekat ya. Di sini cuaca memang hujan, jadi tadi di skip dulu ya, karena situasinya tidak memungkinkan. Oke, kita lanjut aja walaupun masih agak hujan gerimis-gerimis. Mudah-mudahan tidak terlalu terkendala. Ini di Jalan Ciamis Kota. Jalannya cukup lebar, luas, dan suasana lalu lintas ramai lancar. Kayaknya di sini tempat hujan besar ya tadi ya. Ada banyak bekas apa sih, sampah-sampahnya ada di jalan. Sampai ke jalan biasanya itu bawaan dari arus air hujan, genangan yang ke bawah. Diperhatikan langit masih mendung, sementara sekarang udah jam setengah 6 ya. Jadi tadi itu gelap itu bukan karena udah mau maghrib, tapi memang mendung, cuacanya lagi mendung. Nah, makanya ya memang sangat diperlukan jas hujan ya kalau udah cuaca kayak gini. Oke, di depan ada apa ya, bisa berhenti. Oh, antrian kendaraan. Ini sudah mulai melewati SMK Negeri Ciamis. Nanti kita akan lewat juga alun-alun Ciamis ya. Dan yang mau ke Cirebon nanti ada jalan yang menuju arah Cirebon ke Rancah lewat ke sebelah kiri dari alun-alun Ciamis. Nah, ini kita mendapati agak macet ini ya. Nggak tahu kenapa, mungkin ada mobil yang keluar dari pom bensin tapi udah kelewat pomnya ini. Waduh, banyak kelapa kan. Memang Ciamis Tasik itu surganya kelapa. Kita cek ya. Mudah-mudahan kamera jelas ya. Ini udah agak gelap, soalnya pantulan cahaya dari mobil orang tuh bikin silau ke kamera. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa jadi video dan konten. Bukan di tengah-tengah nih, enggak, kalau ibu tengah pelan ke kiri tanpa ada sen. Wah, bahaya itu kalau kita nggak merhatiin ya. Nah, di sini kayaknya ya habis hujan besar ya. Mudah-mudahan hujannya udah kelewat, jadi pas kita lewat ini udah nggak hujan gitu. Nah, ini udah masuk jalan kota ya. Oh, lihat di depan tadi ada sambaran kilat ya, luar biasa. Di depan kita akan sampai di alun-alun
kota Ciamis. Ya, jalannya memang satu jalur ya. Tapi sebelum alun-alun kita akan lewat dulu lampu merah ya. Pasti kita berhenti dulu karena di depan udah merah, udah lampu merah. Nah, ke arah kanan bisa juga, itu ke arahnya ke terminal Ciamis. Kiri juga bisa nanti nyambung. Jadi kita lurus saja. Karena di depan kita akan lewat ke alun-alun Ciamis. Oke, lampu hijau, kita lanjut lagi perjalanan. Tapi enaknya kalau udah hujan tuh sejuk ya. Cuman nih di depan gelap kayak yang hujan gede nih. Kalau hujan gede ya terpaksa nanti kita cut lagi ya. Berhubung ini pakai kamera HP dan tidak ada waterproofnya, jadi ya gimana nasib saja kalau hujan ya kita cut lagi. Aduh, macet lagi di depannya, ini alun-alun ya, kayaknya macet karena banyak yang mau buka puasa ya. Soalnya ini Masjid Agung Tasik, ini masjidnya enak ya kalau kita istirahat di sini, adem gitu. Selain itu ada pemuda Pancasila ormas lagi apa itu, mungkin ngasih takjil ya. Jadi mulai bapak-bapaknya, ibu-ibunya, tapi di fotonya di tengah jalan. Ya nggak apa-apa lah, saling berbuat kebaikan itu bagus ya, asal jangan buat kejelekan saja, kita harus saling menghargai. Oke, kita lanjut karena lampu hijau. Aduh, hampir saja saya nggak fokus. Ini cuaca masih ya, hujannya masih ada rintik-rintiknya, tapi ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan aman. Nanti pas buka juga istirahatnya paling nanti pas adzan maghrib ya, soalnya tanggung kalau kita berhenti sambil nanti lihat ini aja tempat yang enakan gitu ya buat istirahat sambil buka puasa. Biasanya sih nggak jauh dari Indomaret, Alfamaret. Atau di warung nasi pecel lele, itu lebih enak dikit kalau buat saya, di tempat makan di jalan. Perih, ini hujannya agak perih ke muka ini tuh. Kalau ditutup nggak kelihatan ini, kaca helmnya gelap. Ini nggak apa-apa lah, tutup aja soalnya perih ini ke muka sana. Ini kawan-kawan tuh kita dicegat lagi nih, dipegat lagi sama lampu merah nih, harus berhenti. Hujannya juga udah agak lumayan gede lagi nih di sini tuh. Gimana ya, nggak apa-apa lah, terus saja lanjut karena udah hijau lampunya. Ntar saya usap dulu kameranya, kehujanan nggak ya. Mudah-mudahan aman ya, soalnya nggak pakai pelindung ini.
aja lah. Kita masih di kota apa, di Ciamis ya, Kabupaten Ciamis. Oh iya, tadi lupa, yang mau ke Cirebon, arah Cirebon udah kelewat ya tadi pas alun-alun tuh. Kalau saya lurus kan, nah, tadi ada yang ke kiri, nah itu ke arah kiri itu bisa ke tol Palimanan, ke Cirebon. Di Palimanan, Cirebon. Kalau yang mau cepat itu dari Jakarta ke Ciamis bisa lewat sana juga, nanti keluarnya di sana dari yang tadi. Ya kalau pedas hampir saja main balik kanan aja tanpa lihat yang di belakang. Nah ini kayaknya hujan dan anginnya semakin kencang. Ntar lah kalau di depan ada istirahat Indomaret atau Alfamart, kita berhenti aja ya sambil nunggu maghrib gitu. Iya, nanti sebelah sana ada kalau nggak salah Alfamart ya. Kita di sana aja istirahatnya. Kurang lebih, oh di sana aja. Terlihat gak ya di kamera sekilas? Ya deh. Nanti kita cut lagi ya. Soalnya ini hujannya lumayan besar lagi. Jadi ini kameranya kita cut dulu ya. Ya tanggunglah sampai Alfamart. Aja ya, kita nggak kebagian. Tapi nggak apa-apa, namanya juga rezeki ya. Kalau rezekinya pasti kebagian, kalau nggak mah ya nggak apa-apa lah. Kita beli aja di Alfamart. Bagian hujan gitu, jadi yang bagian tajilnya juga takut kehujanan. Alfamart, tapi sebelah kanan tanggung, dan cari yang sebelah kiri aja nanti di depan. Dikit lagi. Aduh, perih ini ke muka Oh iya, udah dor-dor gelap ini.
lancar aja. Aman gak ya ini? Sampai mana Alfamart? Oh, di depan nih. Alfamartnya di depan. Kita istirahat dulu ya sambil menunggu azan maghrib. Ya, kita istirahat dulu di sini guys. Dari tadi hujan ya sampai Kota Banjar nih. Kita sudah di daerah Kertahayu, Pamarican. Udah lewat Banjar kota ya. Karena hujan jadi nggak kerekam videonya. Nah, ini kita ini jalur ini mau arah ke Banjarsari, Kali Pucang, Padaherang sampai ke Pangandaran ya. Tapi ini masih masuk Kabupaten Ciamis. Nah, kalau sekarang jalannya udah terang ya. Dulu mah aduh di sini teh gelap. Tadi aja masih gelap tuh. Ini udah masuk lagi Kabupaten Ciamis. Nah, nanti di depan tuh kita ada jalan, di atasnya tuh masih rel kereta api ya zaman dulu. Dan memang ada jalur rel kereta api ke Pangandaran, cuman waktu zamannya Gubernur Pak RK katanya mau diaktifin, tapi entah kenapa sampai sekarang belum aktif-aktif. Jalannya mah bagus ya sampai Pangandaran. Jadi kalau yang suka ke Pangandaran lewat jalur dari Bandung, dari Jakarta lewat sini tuh ya pasti lewat sini. Kecuali kalau lewat jalur selatan ya, Pakidulan, itu ada lagi jalur. Cuman jarang. Rata-rata lewat sini. Mulai gelap ya. Di sini belum hujan kayaknya. Tadi dari mulai Ciamis kota sampai Kota Banjar lewat sampai Pamarican hujan. Nah, dari Kertahayu ke sini alhamdulillah kayaknya nggak ada hujan, atau mungkin tadi sore mungkin hujannya. Kalau sisa-sisa airnya sih kayaknya ada ya. Mungkin sore lah. Udah reda gitu. Di sini biasanya sepi, tapi sekarang lumayan rame ya. Oh, orang lagi pada mau tarawehan. Dan kalau siang di sini tuh waduh panas. Mungkin karena ya walaupun masih jauh ke Pangandaran kisaran 40 kiloan, tapi panasnya udah terasa. Nah, ini kawan, di atas tuh rel kereta api, jalannya sempit. Nah, di sini juga aduh rawan ini ya. Saya sering kalau lewat teh suka ada yang tiba-tiba jatuh gitu. Nah, di situ tadi makanya harus hati-hati ya, soalnya belokannya tajam, kecil. Kalau apalagi mobil kendaraan roda 4 itu agak. Nah, kalau di sini daerah Gagayunan.
Kalau di kanannya itu ada gunung namanya Geger Bentang. Ini masih angker ya. Lihat pohonnya ke tengah segala ya, kayak di kayaknya ke sebelah kanan tuh masih ke gunung, itu hutan. Gelap kawan. Ini rumahnya juga ada 1-2 rumah di sini, sepi. Tapi nanti kalau di depan ramai lagi, sepi lagi. Ya inilah daerah sini ya. Ini sampai ke Pangandaran gitu. Apalagi udah mau nyampe ke udah dari Karangnini itu sepi. Jadi sebelah kanan tuh gunung gitu, nggak tahu bukit gitu. Sebelah kiri jurang gitu, sawah. Ini cuman jalannya bagus. Gelap. Depan ada motor yang nggak ada lampunya lagi di belakangnya. Nah ini udah masuk Sukajadi. Nah kalau dari sini ini udah mulai ramai nih. Soalnya bentar lagi Kecamatan Banjarsari. Nah ini desa Sukajadi. Kan. Nah di sini tuh kalau yang sering ke Pangandaran pasti nggak akan asing ya dengan jalan ini. Dulu sempat jelek ini jalan, tapi ya alhamdulillah sekarang udah diperbaiki, dan jembatan yang nanti di depan tuh udah bagus. Kalau dulu tuh sempit, banyak yang terjun ke sungainya. Sering gitu dengar cerita dari orang-orang, tiba-tiba ada mobil jatuh. Itu jurangnya lumayan dalam. Nah ini jembatannya ya di depan. Barangnya besar. Dulu mah sempit ini. Sekarang besar. Itu tuh kiri kanan tuh dalam itu. Tapi sering kejadian sampai terjun ke sana. Motor, mobil. Katanya sih jarang yang selamat, baik kendaraannya maupun orangnya. Nah ini kalau ke kanan tuh ke arah daerah Cigayam ya, ada jauh di sana tuh ada danau. Saya juga belum tahu, tapi katanya ada danau yang jarang orang ke sana gitu. Masih angker lah katanya. Ini daerah Cikokol ya kawan. Daerah Cikokol. Kalau ada hujan lagi nih dikit-dikit, tapi karena udah nyampe, udah sebentar lagi nyampe ya. Jadi ya apa-apalah.
gadis nih pakai motor nih. Padahal mau pada kemana ini? Wah, ngabuburit udah lewat Isya, masa ngabuburit? Nah, kayaknya mau jalan-jalan aja. Eh, oh, sekarang mah udah ada Mister DIY, di sini hebat. Kemarin mah tahun kemarin masih belum ada. Wah, samudra juga BTS. Kita ke sini jadi rame. Wah, di sini jadi rame. Nah, kita udah mau sampai di alun-alun Banjarsari. Ya, sekalian aja ya kawan-kawan. Mohon maaf jika banyak kepotong karena cuaca dan situasi tidak mendukung. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan bagi semua yang nonton, atau buat kawan-kawan jangan lupa ya beri komentar, beri like, share, dan juga di subscribe ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat semuanya, dan juga saya doakan buat kawan-kawan yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan, amin. Yang sudah sehat dibanyakan rezekinya. Ini udah Banjarsari. Untuk itu saya cukupkan sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk menonton video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.